Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai ke episode khatimah, pungkasan. Fi ba'di sifatihi sallallahu alaihi wasallam wa fadli ziyarati masjidihi wa qabri. Mengenai sebagian sifat Rasulullah dan keutamaan ziarah masjid Rasul, Masjid Nabawi, dan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin laisa fiha qamis wala imamah. Rasulullah dikafani dengan 3 lapis, tidak pakai gamis, tidak pula pakai sorban. Walama udrija fi akfanihi wudi ala saririhi ala syafir qabri. Saat dimasukkan ke dalam kafan dan diletakkan di atas pembaringannya di dekat kubur, tsumma dakhalan nas arsalan yusalluna alaihi faujan. Maka orang, ya, sahabat masuk secara bertahap. Yusalluna alaihi salat faujan secara rombongan demi rombongan. La ya'ummuhum ahadun, tidak diimami oleh seseorang. Ya, jadi rombongan demi rombongan. Fa awwaluhum salatan alaihi al-Abbas. Yang pertama menyalati beliau adalah Abbas. Summa Banu Hashim, kemudian Banu Hashim, summal muhajirun, summal ansar, kemudian muhajirun, kemudian ansar. Summa sa'irun nas, baru yang lain. Wa dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi makani. Rasulullah dikubur di tempat beliau. Alladzi tuwfiya fi hujrati Aisyah, di tempat yang beliau wafat, di tempat beliau wafat, yaitu di kamarnya Aisyah. Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam antis'in minan nisa. Beliau wafat meninggalkan 9 istri. Hunna, mereka adalah Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Juwairiyah, Sofia, Maimunah. Walam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikran ghaira Aisyata. Beliau tidak pernah menikahi seorang gadis perawan selain Aisyah. Jadi semuanya janda. Lahu sallallahu alaihi wasallam salah satu banin. Beliau mempunyai 3 putra. Al-Qasim, yaitu Qasim, wabihi yukna, dan dengan Qasim beliau diberi gelar Abul Qasim, bapaknya Qasim. Wulida qabla nubuwah, dilahirkan sebelum beliau menjadi nabi. Wa tuwfiya, dan wafat, wa huwa ibnu sanatain, saat berumur 2 tahun. Yang kedua adalah Abdullah
Wa sumya Thayyibah wa Tahir, dinamai dengan Thayyib dan Tahir. Wulida ba'da nubuwah, lahir setelah kenabian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibrahim. Wulida bil Madinah, dilahirkan di Madinah sama sanata samanin, tahun 8. Wa mata biha sanata asyar, dan meninggal pada tahun 10. Jadi 2 tahun saja. Wa kana lahu arba'u banat, dan beliau mempunyai 4 putri. 3 putra, 4 putri, yaitu Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Wa kana wafatu Ruqayyah yauma Badrin fi Ramadan sanata isnatain mina hijrah. Ruqayyah wafat pada saat di Badar, ya, perang Badar, Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Wa tuwafiyat Ummu Kulsum fi Sya'ban, sementara Ummu Kulsum menyusul pada bulan Sya'ban tahun 9. Kiltahuma kanata inda Utsman ibn Affan. Kedua putri beliau ini, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, adalah istri dari Utsman bin Affan. Secara bergantian, ya. Setelah Ruqayyah wafat, beliau menikah Ummu Kulsum. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Wa kana ahsanuhum khalqan wa khuluqan. Beliau sangat indah tubuhnya dan indah akhlaknya. Wa alyanahum kaffan wa atyabahum rihan. Beliau sangat lembut. Kaf itu telapak tangannya, jadi kulitnya sangat lembut serta tubuhnya wangi. Wa ahsanahum isyratan, serta sangat baik, ya, dalam pergaulan, supel orangnya. Wa asyaduhum lillahi khasyatan, dan sangat takut kepada Allah. La yaghdab li nafsihi, beliau tidak pernah marah untuk dirinya. Wa la yantaqimu laha, dan beliau tidak pernah membalas untuk dirinya. Wa innama yaghdab idzan tuhikat hurumatullah. Akan tetapi beliau marah saat kehormatan Allah itu dicacat. Fala yaqumu li ghadabi syai'un hatta yantasira lil haq. Dia tidak pernah berdiri, ya, untuk menyatakan kemarahannya sampai kemudian jelas, ya, yang dibela adalah kebenaran. Jadi dia tidak pernah secara spontanitas itu emosi. Wa kana khuluqul Quran, akhlak beliau ada dalam Quran. Wa kana aktsaran nas tawadhu'an, dan beliau sangat rendah hati. Yakti hajata alihi, beliau sering memenuhi kepentingan keluarganya. Wa yakhfada janahu lil du'afat, dan beliau santun kepada orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Wa kana min asyadin nasi hayaan, dan beliau orang yang pemalu. Wa ma'aba ta'aman qat, dan beliau tidak pernah mencela makanan. Jadi makanan yang disajikan yang ada di depan beliau tidak pernah dicela. Inishtaha akalahu, jika beliau berselera maka beliau akan mengkonsumsinya. Wa illa tarakah, jika beliau tidak suka maka beliau meninggalkannya. Jadi nggak pernah dicacat. Wala ya'kulu muttaki'an, beliau tidak pernah makan sambil lelendehan. Wala ala khiwan, dan tidak pernah duduk di atas meja makan. Wa kana yuhibbul halwa, beliau senang dengan yang manis-manis. Wal asal, serta madu. Wa yu'jibu dibba, dan beliau sangat suka dengan labu. Labu, ya, atau semangka, yaktin. Wa kana yati syahra wa syahran la yuqadu min fi baitihi min buyutihi.
narun. Kadang-kadang rumahnya itu gelap dari 1 sampai 2 bulan. Tidak ada penerangannya. Ya, saking nggak kebeli itu anunya. Minyak. Wa kana ya'kulul hadiyah. Beliau menerima hadiah. Wala ya'kulus sadaqah, tapi tidak menerima sedekah. Wa kana yaksifun na'la, beliau suka menambal kasutnya ya, alas kaki. Wa yaraqqa thawba, dan menjahit pakaiannya. Wa ya'udul marida, menengok orang sakit. Wa yujibu man da'ahu min ghaniyyin wa faqir, dan beliau sering mendatangi orang yang mengundangnya, baik orang kaya maupun miskin. Kana firasyu min udmin hashwihi laifun. Kasur beliau, tempat tidur beliau itu terbuat dari kulit yang disumpel dengan rumput-rumputan. Diganjel, maksudnya dalamnya itu kulit diseseli gitu, kayak bantal ya. Wa kana mutakallilan min amtiat dunya kulliha. Beliau tidak terlalu banyak mengkoleksi benda-benda dunia. Waqad ataahu mafatiha khazainil ardi kulliha fa aba ayakhudhaha. Padahal beliau diberi kemampuan untuk mempunyainya, memilikinya, ya. Tapi beliau tidak mau, waqtar akhirata 'alaiha, bahkan memilih akhirat. Jadi hidup beliau itu sangat sederhana, tidak banyak benda-benda yang dimiliki. Wa kana katsira dzikri daimal fikri. Beliau banyak berzikir dan selalu berfikir. Berfikir, berzikir dan berfikir. Kalau kita kan berzikir nggak mikir, mikir nggak berzikir. Jalla dhahkuhu tabassum, kebanyakan tertawanya adalah senyum. Jadi nggak sampai hanya kelihatan gerahamnya paling maksimal ya, tidak pernah terlihat lak-lakannya. Terlihat anak lidah ya. Tidak pernah terlihat anak. Jadi kalau terlihat anak lidah itu berarti terbahak-bahak. Hanya terlihat ini. Gitu ya. Wa kana yamzah wa la yaqulu ila haqqan, dan beliau suka bercanda tapi candaannya itu benar. Statement dari candaannya itu benar. Wa kana yata'alaf ashabah. Beliau suka menghibur teman-temannya, wa yukrimu karim, serta menghormati tamunya. Kulla qaumin, setiap orang, wa yuwallihi amrahum, serta suka menyelesaikan urusan temannya, sahabatnya. Sabata fi sahih an Anas bin Malik anna qala ma massastu dibajan wala hairan alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas dalam sebuah hadis sahih, saya tidak pernah menyentuh, ya, saya tidak pernah menyentuh dibaj. Dibaj itu kain yang bagus, wala harir, dan tidak pula sutra yang lebih halus min kaffi Rasulillah, daripada telapak Rasulullah, telapak tangan maksudnya. Saya tidak pernah menyentuh kain yang bagus, tidak pula sutra, melebihi halusnya telapak tangan Rasulullah. Wala syamamtu raihatan qad atyaba min raihatihi. Saya tidak pernah mencium wangi-wangian melebihi wanginya tubuh Rasulullah. Walaqad khadimtu Rasulullah asyara sinin. Saya melayani Rasulullah 10 tahun. Kata Anas, karena ibunya Anas ini kan istri Rasulullah ya, Ummu Sulaim ya. Fama qala li qad uf. Saya pernah menemani Rasulullah selama 10 tahun, beliau tidak pernah mengeluh. Wala qala li syai'in fa'altu lima fa'alta, dan tidak pernah bertanya kepada sesuatu yang aku kerjakan, bertanya mengapa kamu kerjakan. Jadi Rasulullah nggak pernah menegur saya,
Ya, ketika saya melakukan suatu perbuatan, kenapa kamu begitu? Nggak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altaha kadza, dan tidak pula terhadap sesuatu yang aku tidak kerjakan, lalu beliau menegur, mengapa tidak kamu kerjakan? Ya, Rasulullah tidak pernah begitu. Wa'lam anna ziyarata masjidihi wa qabrihi min azamil qurbat ilallah ajma'a alaihi dzalika jamaahil muslimin fi kulli asr ila yaumina hadza. Ingatlah, ziarah masjid Rasulullah dan kuburnya itu suatu bentuk pendekatan kepada Allah yang besar. Maksudnya gede pahalanya. Ini menjadi kesepakatan kaum muslimin. Lam yakhalif fi hadza ila Ibnu Taimiyah ghafarallahu lahu. Tidak ada yang berselisih kecuali Ibnu Taimiyah. Kecuali Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mengampuninya. Faqad dzahaba ila anna ziyarat qabri ghairu masyru'ah. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan ziarah kubur Rasulullah itu tidak syar'i. Ya, wa dalilu ma ajma'alil muslimin min duni iddata wujuh. Dalil beliau ini lemah. Ya, walaupun Ibnu Taimiyah itu banyak berfatwa, ya. Ada dua tokoh yang kurang disukai, yaitu Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahab. Ya. Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahab. Ini dua tokoh yang beberapa orang kurang senang. Abdul Wahab kemudian dituduh sebagai Wahabi. Ibnu Taimiyah banyakkan karangan-karangannya yang arahnya kepada purifikasi sih, pemurnian. Tapi pemurnian beliau ini kan ala beliau. Nah, di antaranya adalah berziarah, berkunjung ke kuburan Rasulullah. Beliau berfatwa tidak syar'i. Ini menurut pengarang buku ini, Al-Buti, ini tidak sesuai. Pendapat beliau ditolak. Alasannya sebagai berikut. Masyru'at ziarah kubur umuman wastihbabuha. Faqad dzakarna fi masabaq anna nabiyya kana yadhhab kulla lailah ilal baqi'. Buktinya Rasulullah sendiri sering berkunjung ke Baqi'. Pemakaman umum ya di Madinah. Yang di Mekah namanya apa? Kalau di Madinah kan namanya Baqi'. Yang di Mekah apa namanya? Nah, beliau suka berkunjung ke Baqi'. Yadhhab kulla lailah, bahkan setiap malam. Yusallimu ala ahlihi wa yad'u wa yastaghfir lahum. Beliau berdoa, beliau salam, berdoa dan beristighfar. Sabata dzalika fi sahih. Itu ada dalam hadis sahih wal ahadits tsabitah, dan hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Fi tafsir dzalika katsirah, dan banyak, bukan satu jumlahnya. Wa ma'lumun anna qabra Rasulillah dakhilun fi umul qubur fayasra alai hukmuha. Apalagi kuburan Rasul. Wong kuburan sahabat saja sering dikunjungi oleh Rasul. Apalagi kubur Rasul. Yang kedua, masabata fi ijma' sahabat wa tabi'in wa man ba'dahum ala ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaihi kullama maru ala raudhah asy-syarifah. Sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in saat mereka berkesempatan untuk masuk ke Masjid Nabawi, pasti mereka akan sempatkan ke raudhah. Raudhah ya. Nah, dan sebelah raudhah itu adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anunya kubahnya hijau ya. Rawadzalika aimatul alam wa jami ulama biman fihim Ibnu Taimiyah. Itu banyak diriwayatkan oleh ulama dan orang-orang yang alim. Yang ketiga, masabata min ziyarati katsir minas sahabat qabrahu minhum Bilal. Ada riwayat juga yang menyampaikan bahwa Bilal pun ya, Bilal juga berkunjung ke kubur Rasulullah. Jadi setelah kematian Rasulullah, Bilal itu hijrah, pindah
dari Madinah, kalau bahasa ini orang kukup. Karena tidak sanggup ya untuk mengingat kenangan bersama Rasulullah. Ya, sehingga tadinya beliau itu suka menjadi muadzin Rasulullah, maka namanya Bilal. Setelah Rasulullah wafat, beliau tidak sanggup lagi ketika harus mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mulut melantunkan Muhammad Rasulullah, tapi otaknya mengenang kebaikan-kebaikan Rasulullah, sehingga nggak bisa lanjut. Ya, selalu diikuti dengan tangis, mengenang Rasulullah. Karena dia nggak sanggup begitu, dia pindah ke Kufah apa kemana sih? Beliau itu pergi. Suatu saat beliau berkunjung ke Madinah, lalu didaulat lagi oleh teman-temannya untuk azan. Tapi kembali saat azan itu sampai ke lafaz itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tersengguk-sengguk, nggak bisa lanjut. Jadi kenangannya penuh ya dengan indah. Sabata warawahu Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bi isnadin jayyidin dengan sanad yang sahih. Wa Ibnu Umar fima rawahu Malik fil Muwatta. Begitu juga Ibnu Umar, anaknya Umar juga suka berkunjung. Ya, kalau sampai ini sesuatu yang dilarang, mustahil tokoh-tokoh senior ini melakukannya. Ibnu Taimiyah nggak bisa dibandingkan dengan sahabat. Kalah lah, itu kan. Ibnu Taimiyah tahun 700-an, berapa ratus tahun, ya, 500 tahun setelah para sahabat nggak ada. Rawa Ahmad duna ayatsira anhum, tidak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang ayu ahadin minhum ingkarin au naqdidzalika. Tidak ada kata-kata ingkar yang keluar dari para sahabat mengkritik orang yang berziarah pada Rasulullah, kubur Rasulullah. Yang keempat, Marawa Ahmad bisanadin sahih anna Nabiya lama kharaja yudi'u Mu'adz bin Jabal ilal Yaman. Ada hadis dengan sanad sahih saat Rasulullah keluar, lalu beliau berwasiat pada Mu'adz ketika beliau memberangkatkan Mu'adz ke Yaman. Jadi Mu'adz ini adalah duta, ya, semacam duta besar Rasulullah yang diberangkatkan ke Yaman. Lalu beliau berkata kepadanya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza. Sangat mungkin kamu tidak akan jumpa lagi tahun depan denganku. Nah, jadi Rasulullah sudah memberikan isyarat, ya, isyarat wafatnya. Boleh jadi kamu tidak akan berjumpa denganku tahun depan. Wala'allaka antamura masjidi hadza wa qabri. Tapi boleh jadi setelah itu kamu akan melintas ke sini. Nah, sini yang dimaksud itu adalah Masjid Nabawi karena beliau bicara di luar masjidnya. Dan kuburanku. Nah, tapi kamu bisa berkunjung ke masjid dan kuburanku. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Fa kalimatul la'alla ta'ti fi a'amil ahwali raja. Kata-kata la'alla boleh jadi, ya. Itu artinya harapan. Wa idza dakhalta an ala khabariha tamahhadat lil ardi war raja fal jumlatu tantawi bisaribayan ala tausiyati Mu'adz bi ayyaruja inda ruju'ihi ilal Madinah. Jadi kata-kata beliau ini memberi pesan pada Mu'adz, ya, boleh jadi tahun depan kamu secara fisik tidak bisa berjumpa denganku, tapi kamu akan melintas masjid dan kuburanku. Liyusallim alaih. Untuk apa Rasulullah mengatakan itu? Supaya Mu'adz ini berkunjung. Itu, ya. Kamu boleh jadi nggak ketemu saya, tapi kamu bisa berjumpa dengan masjid dan kuburanku. Nah, ngomong begitu kan, berarti kan supaya dikunjungi. Idzan tabayyana hadza, apabila sudah jelas, sudah nyata, fa'lam anna la wajha liman farada Ibnu Taimiyah. Maka tidak bisa, ya,
kita ambil pendapat Ibnu Taimiyah. Man dafa hadil auja kula fi ghairi madafi', karena tidak ada satu sahabat pun yang menolak, yang ingkar terhadap ziarah ke kuburan Rasulullah. Wal qaulu bi anna ziyarat qabri amalun ghairu masyru', dengan kata-kata beliau bahwa berziarah kepada kubur Rasulullah itu adalah perbuatan yang tidak syar'i. Nah, itu ditolak. Wa jumlatu ma'tamada Ibnu Taimiyah fi dzalika qaulu Rasulullah. Kenapa Ibnu Taimiyah bisa berpendapat demikian? Karena beliau terpengaruh oleh sabda Rasulullah. Ya. Jadi terlalu saklek. Rasulullah pernah bersabda, la tasyuddur rihal ila salasi masajid. Janganlah kalian merencanakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Ya, kata Rasulullah. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza, ke Masjidil Haram, ke masjidku ini, wal Masjid Aqsa, dan Masjid Aqsa. Itu disabdakan oleh Rasulullah, jangan merencanakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Nah, karena disebutnya cuma 3, berarti kubur nggak masuk. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, la'anallahul yahuda, Allah melaknat orang Yahudi, ittakhadhu kubur anbiya'i masajid, yang menjadikan kubur nabi-nabinya sebagai masjid. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah, la taj'alu qabri 'idan, janganlah engkau jadikan kuburku ini sebagai pesta, ya, untuk kumpul. Wa laisa fi syai'in min hadzal ahadits as-salasa ma yasluhu ayakun mustanidan liman faradabi. 3 hadis yang dijadikan pegangan beliau ini, tidak ada larangan yang menunjuk ziarah ke masjid beliau, ke kuburan beliau itu tidak dibolehkan, tidak ada. Ya, pertama, sabda Rasulullah, la tasyuddur rihal, janganlah merencanakan perjalanan. Di sini artinya kan masjid. Masjid. Ya, berarti berkunjung silaturahmi nggak boleh. Ya kan, bukan berarti begitu. Masjid maksudnya. Kalau berkunjung ke masjid, hanya 3 saja yang kamu rencanakan. Sisanya semua masjid sama. Kalau dipahami secara saklek, berarti ke masjid selain dari 3 ini nggak boleh. Ya, padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya yang mempunyai nilai istimewa. Tapi kan nggak disinggung tidak boleh ziarah kubur. Rasulullah pernah secara umum mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dahulu melarang kalian berziarah kubur. Al-an fazuruha. Sekarang kunjungilah. Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan akhirat. Mengingatkan kematian maksudnya. Ya, itu alasannya. Fatakdir hadis la tasyuddur rihal ilal masajid ila salasatin minha. Artinya hadis ini, jangan merencanakan perjalanan secara khusus kecuali ya ke masjid, ya. Rencana kalau ke masjid kecuali ke 3 masjid ini. Jadi dari sisi masjidnya gitu. Ya, yang berkualitas lebih dari masjid lain ya 3 ini. Fal mustatsan minhu wal masajid, yang dikecualikan itu masjid, bukan kuburan. Wal mana anna jamil masjid fil fadl sawa. Artinya semua masjid di dunia itu sama, kecuali 3 ini. Ila hadhihi masajid salasa fala wajha li tafdili ba'dhi ala ba'din fi ziyarat aw itikaf wa dzalik. Tapi di sini tidak disinggung itikaf, tidak disinggung ziarah. Wa amal bi hadzal hadits qala fuqaha, dalam mengamalkan hadis ini para ahli fikih mengatakan, inna law nadza itikaf wa saum masjidan muayyanan ghaira hadhihi masjid salasa lam yajib alaihi qasda dzalika masjid bi khususi wa lam yusan bal yughnihi ayatakifa fi ay masjid min masajidid dunya. Kalau ada orang yang bernazar untuk itikaf, ya, lalu dia menunjuk masjid tertentu selain dari masjid ini, selain dari 3 ini, dia boleh
mengeksekusinya dengan masuk masjid manapun. Karena Rasulullah mengatakan selain dari 3 ini semua masjid sama. Ya, contohnya ada orang bernazar akan itikaf di Masjid Hidayatullah. Nah, karena Rasulullah mengatakan hanya 3 masjid yang kualitasnya lebih dari biasa, maka dia boleh itikaf di mana saja. Asal yang penting masjid. Ya. Amma hadisuna fahuwa an ziarati qabri Rasulillah wa huwa laysa dakhilan fil mustathna wala fil mustathna minhu. Maka pembicaraan kami tentang ziarah kubur Rasulullah itu tidak masuk ke dalam larangan yang disebut dalam hadis. Karena Rasulullah mengatakan masjid bukan ziarah. Kalau kita ketat mengatakan hanya masjid saja, berarti silaturahmi nggak boleh. Berarti berkunjung ke suatu tempat tidak boleh. Ya, ini maksudnya masjid. Fal hadis bimazilna an ayyi isyarat ilai wa huwa kama law qulta la yajuzu an tasydari hal ila ziyarah arham au ila ulama lina ta'ala minhum li haditsil la tasyri. Berarti kalau Anda konsekuen dengan hadis ini, ya, berkunjung ke ulama, berkunjung ke pesantren berarti nggak boleh. Itu salah, ya. Bukan itu maksud dari hadis ini. Summa inana nas'alu ba'da hadza ayufamu Ibnu Taimiyah min kalimati syadri makna hakiki amil makna majazi alladzi wal qasd wal azm ala dzalik. Singkatnya, ya, Ibnu Taimiyah bagaimanapun beliau adalah manusia biasa, bisa salah dan bisa benar, ya. Suatu saat beliau benar, suatu saat bisa salah, tapi lebih banyak benarnya daripada salahnya. Selain Nabi, kemungkinan salah itu besar. Nabi saja bisa salah. Cuma bedanya kalau Nabi salah ditegur oleh Allah. Ya, contohnya dalam surat Abasa. Ya, Abasa wa tawalla, beliau merengut ketika menerima tamu. Ya, menerima tamu Ibnu Maktum. Karena beliau sedang menjamu orang-orang Quraisy. Harapan beliau, pemuka-pemuka Quraisy ini lebih besar kemungkinan masuk Islamnya. Kalau mereka masuk Islam, anak buahnya ikut. Ibnu Maktum kan sudah kenal, bisa, ya, dijadwal lagi lah gitu. Bisa reschedule gitu ya, bisa dijadwal ulang. Kalau yang ini kan pembesar Quraisy ini harapannya bisa masuk Islam, bukan dia saja tapi anak buahnya. Tapi oleh Allah ditegur, abasa wa tawalla. Ya. Jadi Nabi saja bisa seperti itu. Afallahu anka lima adzinta lahum. Allah memaafkanmu. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka-mereka yang sudah berangkat berangkat perang, ya, di tengah jalan mereka minta pulang lalu diizinkan. Ini sebenarnya tidak boleh, tapi dibolehkan oleh Rasul, maka dimaafkan. Jadi artinya Rasulullah bukan melarang untuk ziarah. Kama staqbal qibla wal harf ila yamin qalilan hatta yakun bain qabri ustunah allati inda awal qabri. Kecuali kalau kita, ya, mengkeramatkan kubur Rasul, itu yang tidak boleh. Beliau juga sepakat. Ya. Jadi kita datang ke kuburan itu bukan minta pada kuburan, karena tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Ya, jadi kita datang ke kuburan itu untuk mendoakan penghuninya. Kalau mendoakan, kenapa harus datang, kan begitu kan? Doakan bisa di mana saja. Ya, persoalannya datang ke kuburan itu justru manfaatnya untuk mengingatkan kita bahwa kita akan bernasib sama seperti saudara kita yang sudah duluan. Kan itu nggak bisa dengan doa saja. Kalau doa mah di mana saja bisa. Nah, jadi penting. Berziarah ke kuburan itu penting. Nah, itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Beliau suka berkunjung ke Baqi. Kalau doa itu bisa dilakukan tanpa berziarah, kenapa beliau juga berziarah? Nah, jadi penting ya.
Wala tan saya akhi an takhassani ana aidan bi syai' min du'aki. Wa ana doa yang bagi ayakuna mastiqbal qabri. Dan doa perlu kita ucapkan ketika kita berhadapan dengan kubur. Jadi kita menghadap kiblat ya. Fa inna doa khitabul lillah, karena doa itu khitab kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Wal khitabul lillah ya juzu an yasyraka fi ghairah. Saat kita berkomunikasi dengan Allah, kita tidak boleh menserikatkan kepada yang lain. Wa khairu tija ila Allah li du'ai huwa tijal kiblat. Karena itu saat kita berziarah, saat berdoa juga harus menghadap kiblat. Itu tandanya kita komunikasi dengan Allah. Ya. Wala yaltafit ila kasratin man tarahum yukhalifuna hadza minal juhal mubtadi'in. Anda jangan ikut-ikutan ya dengan orang yang berbuat bid'ah ya, yang mengkeramatkan kuburan. Wabda du'ai qailan Allahumma innaka qulta huwa qaulukal haq. Mulailah doa Anda dengan mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarallaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadallaha tawwabar rahima. Kalau sesungguhnya mereka berbuat zalim, lalu mereka datang kepadamu, mereka istighfar, ya, lalu Rasul mengistighfar untuk mereka, maka mereka akan mendapati Allah, ya, Maha penerima tobat dan Maha sayang. Jadi ada ayat dalam surat 4 ayat 64 yang menyatakan kalau mereka berbuat zalim, datang kepada Rasulullah, lalu Rasul pun mengistighfarkan, nanti Allah akan menerima tobatnya. Jadi penerimaan tobat itu disyaratkan menghadap Rasul. Ya, kalau ada orang yang melarang, kan Rasul sudah mati gitu kan. Kalau masih hidup, semuanya bisa bermakna. Contohnya kita minta melayani Rasul saat hidup, kalau sudah mati nggak bisa. Begitu pendapat banyak orang. Yang penting ziarah ke kubur ini adalah bagian dari kurubat, ya, kesunahan Rasulullah. Waqad ataituka mustaghfiran min dzunubi. Nah, Anda datang kepada kuburan Rasulullah, saya datang kepadamu ya Allah, beristighfar dari dosa-dosaku. Begitu juga minta syafaat Rasulullah. Fa as'aluka ya Rabbi an tujiba lil maghfirah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku kama aujabtaha liman atahu fi hayati, sebagaimana engkau juga mewajibkan orang yang mau diampuni datang pada Rasulullah. Sekarang saya sudah datang. Semoga kedatangan saya ini menjadi syarat diterimanya tobat. Suma aktsir minad du'a lima tasya min amri dinika wa dunyaka. Begitupun perbanyaklah doa apa yang Anda mau urusan agama dan urusan dunia untuk teman-teman dan kaum muslimin secara umum. Walatan saya akhi, bahkan jangan lupa untuk menyelipkan doamu untuk aku atau pengarang ini. Ya. Allahumma idza jama'at liyal awwalin wal akhirin, saat engkau telah mengumpulkan orang yang pertama dan yang akhir liyaumil ladzi la raiba fi, di hari yang tidak diragukan, fasbul jamila satrika ala abdika al-mudzib Muhammad Said bin Mala Ramadan, maka berikanlah satar ya, pengampunan terhadap dosa hambamu. Nah, dia sebut namanya. Nanti, gitu ya, tolong selipkan kata itu. Nah, beliau ini berakhir dengan syahid ya, Al-Buti ini. Jadi lagi ceramah di Bob Al-Buti. Padahal orangnya sangat santun. Tidak ada satupun perlawanan. Ahdun yas'alakallah ya akhil muslim ayyan kuntu antadu ali akhika. Tolong doakan, beliau sangat rendah hati, doakan saya supaya dosa-dosa saya ditutupi Allah. Fama ahwajani ila du'ai khalisin min akhin li fi zahil gaib. Doa Anda sangat berarti buatku, kata beliau itu. Sangat santun beliau. Wa ahmadallah ta'ala wa ashkuruhu ala taufiqihi.
Aku memuji kepada Allah dan bersyukur padanya karena taufiknya lah. Litatmimi hadzal kitab, aku bisa merampungkan buku ini. Wa tadara ilaihi, dan aku merendahkan diri, merendahkan hati. Ayarzqani husna tamasuk bi sunnati habibi al-Mustafa. Agar beliau memampukan aku untuk berpegang teguh pada sunnah nabinya. Wa as'alallah subhanahu ayatazawaza bi safhi amma qad akunu talabastu bi fi hadzal kitab. Dan aku mohon pada Allah agar diampuni dosaku kalau tulisan aku di buku ini salah. Wa ayyaja'ala syafi'i fi dzalika salamatal qasdi. Semoga Allah bisa mengampuni karena niatku benar. Kalaupun tulisannya salah, aku mohon diampura. Badlah judi, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah memberikan rahmat pada Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, dan kepada keluarganya, sahabatnya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi riwayat tentang Rasulullah sudah selesai, tapi masih ada lembaran-lembaran, ya, beberapa puluh lagi menyampaikan dengan Khalifatur Rasyidin. Wallahu a'lam. Jadi masih ada kisah tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dunia Islam dewasa ini. Yang dimaksud dengan dunia Islam ialah bagian dari dunia antara Maroko sampai dengan Merauke. Maroko di barat, Merauke di timur. Negeri-negeri di mana umat Islam merupakan golongan mayoritas. Yang termasuk dunia Islam dapatlah antara lain dicatat di sini: Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Nigeria, Sudan, Mesir, Eritrea, Syria, Yordania, Irak, Iran, Libanon, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan, Patani, Malaysia, Filipina Selatan, dan Indonesia. Karena potensi kekayaan yang ada di dalamnya, maka dunia Islam semenjak berabad-abad dijajah oleh bangsa asing. Jadi kenapa bangsa asing menjajah? Karena dia ingin kekayaannya, mengambil kekayaannya. Ya, ada yang disebut dengan 3G. Ya, yaitu God plus apa? Sama gold. Gold itu emas, God itu Tuhan. Jadi mereka mengeruk kekayaan sambil misinya itu menyebarkan agama. Ya, makanya pantas orang Papua beragama Kristen, karena penjajah udah ke sana duluan. Pendeta itu ada yang di sana. Karena potensi kekayaan yang ada di dalamnya, maka dunia Islam semenjak berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang berideologi dan beragama lain. Setelah Perang Dunia Kedua, satu demi satu negeri-negeri Islam melepaskan diri dari belenggu penjajahan, menjadi negeri-negeri yang merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri. Kebangkitan dunia Islam itu berkaitan atau saling menunjang, istilah Bung Karno, dengan gerakan emansipasi bangsa-bangsa terjajah, dengan cita-cita kemerdekaan dan kemanusiaan bangsa-bangsa yang tertindas di segenap pelosok dunia. Persoalan dunia Islam. Umat Islam di berbagai negeri dan negara menghadapi persoalan masing-masing yang beraneka corak. Palestina, negeri umat Islam diduduki dengan tidak sah oleh Zionis Yahudi, sedang penduduk asli Muslim diusir dari tanah airnya tersebut. Jadi Palestina sampai sekarang ya, nasibnya begitu. Umat Islam di Siprus tidak diberi tempat hidup oleh umat Kristen Ortodoks. Di negeri terjadi kekacauan yang mengakibatkan kepala negara atau seorang Muslim dan Ahmado Bello, pemimpin Muslim, tewas. Umat Islam di Patani, Siam Selatan dijajah dengan bengisnya oleh penguasa Thailand yang beragama Buddha. Umat Islam di Arabia Selatan berkobar lama perang saudara, termasuk di sininya ada Yaman sekarang ya, masih terus-menerus. Umat Islam di Filipina bagian selatan sejak lama mendapat tekanan dan tindasan dari penguasa yang beragama Katolik. Umat Islam di Indonesia antara lain menghadapi kampanye kristenisasi dan sekularisasi. Nah, kalau kita itu
ya, tantangannya. Demikianlah umat Islam di segenap pelosok dunia Islam dihadapkan pada berbagai tantangan-tantangan yang beraneka. Tantangan-tantangan yang dihadapi dunia Islam sebagai hidangan, istilah hadis Nabi, maka dunia Islam dewasa ini tetap menjadi bahan rebutan berbagai kekuatan dunia yang masing-masing ditopang oleh ideologi dan keyakinan hidup tertentu. Seperti satu, Kristianisme dengan kristenisasi yang aktif dan besar-besaran di berbagai negeri-negeri muslim. Yang kedua, Zionisme yang berusaha keras setindak demi setindak mengadakan ekspansi dan pengepungan terhadap dunia Islam. Komunisme yang mengambil keuntungan dari kondisi lemah dunia Islam dengan berbagai usaha untuk menguasai politik dan kultur dunia Islam. Kapitalisme yang dalam banyak hal seringkali berbarengan sering dengan Kristianisme, juga berusaha mendominasi politik dan kultur dunia Islam. Sekulerisme dengan usaha sekularisasi besar-besaran melepaskan tata kehidupan dan penghidupan manusia muslim dari agama yang dianutnya. Kelemahan dunia Islam. Muhammad Nasir, Wakil Presiden Muktamar Alam Islam, mengemukakan titik-titik kelemahan umat Islam dewasa ini di berbagai negeri Islam sebagai berikut. Satu, tiada inventarisasi. Sebagai seorang kaya yang tidak pandai memegang buku inventarisasi gudang, umat Islam mempunyai berbagai potensi, baik personal maupun material, namun tidak mampu memobilisasikannya untuk keperluan umat. Walaupun kita besar, tapi ternyata kita nggak punya kekuatan. Ya, contohnya kita menciptakan ekonomi dari kita untuk kita nggak berhasil. Anehnya gitu. Walaupun konsumennya kebanyakan Muslim. Ya, kita tidak bisa menciptakan merek dagang tertentu dari kita untuk kita. Karena ketiadaan inventarisasi. Yang kedua, hobi bermusuhan. Umat Islam sangat demam punya lawan. Sangat demam punya lawan. Kalau ada musuh, mereka bersatu. Bila musuh tidak ada lagi, mereka kehilangan musuh. Maka mereka mencari musuh di kalangan sendiri. Ini kata Muhammad Nasir, kelemahan umat Islamnya. Yang ketiga, tidak menghargai diri. Umat Islam tidak menghargai diri dan yang menjadi milik sendiri. Mereka banyak silau melihat lampion orang lain yang berbunga-bunga dan berwarna aneka. Nah ini, Indonesia tuh begitu. Anda tahu ya bahwa produk olahraga yang terbaik di dunia itu buatan Indonesia. Contohnya bola yang terbaik, paling mahal Indonesia. Tapi kenapa di Indonesia bolanya jelek-jelek? Sepatunya jelek-jelek, seperti Adidas segala itu. Itu diproduksi di Indonesia, tapi tidak boleh dijual dalam negeri. Ini kebijakannya aneh. Jadi kalau orang luar beli kelengkapan olahraga, begitu ada merek Indonesia itu mahal, diburu sama mereka. Tapi orang Indonesia nggak tahu. Mereka banyak silau melihat lampion orang lain yang berbunga-bunga dan berwarna aneka. Mereka lupa bahwa sesungguhnya lampionnya sendiri lebih bagus. Mereka tertarik pada apa saja yang aneh-aneh bunyinya yang datang dari luar. Ya, kalau sudah artis Korea, drakor, laris manis. Ya kan? Yang keempat, rakus pada dunia dan takut pada risiko. Nah, ini yang penyakit umat Islam keempat. Umat Islam sangat rakus pada dunia, hubbud dunia. Di dalam waktu yang sama, sangat takut menanggung risiko. Takut mati. Nah, kalau dalam bahasa hadisnya, karohiyatul maut.
Abul Hasan Ali An-Nadwi menyimpulkan bahwa dunia Islam tengah dalam krisis kepercayaan terhadap diri sendiri. Tidak mengenal diri pribadi dan kehilangan kepercayaan atas pribadi mereka sendiri. Tuh ya, kelemahan umat Islam. Sekarang potensi dunia Islam. Dunia Islam pada dewasa ini masih tetap memiliki berbagai potensi real yang dapat dijadikan potensi efektif, yaitu pertama, Islam itu sendiri. Islam yang menjadi anutan umat Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai berbagai dimensi, yang dapat menjawab berbagai persoalan asasi umat Islam, umat manusia sepanjang masa, termasuk masa kini dan yang akan datang. Kedua, umat Islam itu sendiri, menurut Muslim World Gazetteer tahun 75 edition, jumlah umat Islam seluruh dunia adalah 907 juta lebih. Ya, sekarang udah lebih lagi. Menurut keterangan lain, umat Islam merupakan sedikitnya 1/5. Ada yang menyebut 1/4 dari seluruh penduduk dunia. Kita sekarang kalau nggak salah urutan kedua apa ketiga, ya, sebagai agama yang paling banyak pemeluknya. Ya, kayaknya sudah kedua. Tadinya ketiga, kita sudah mampu mengalahkan. Ketiga, negeri-negeri Islam itu sendiri. Dunia Islam, negeri-negeri umat Islam adalah dunia yang diberkati Allah dengan berbagai kekayaan. Tanah, baik di Afrika maupun Asia, yang sangat luas dan kaya raya. Tanah yang subur penghasil berbagai hasil bumi seperti karet, teh, kopi, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Atau tanah yang mengandung barang tambang yang melimpah. 59,9 dari seluruh hasil minyak dunia berada di kawasan dunia Islam. Tanah sekawanan dunia Islam yang subur, yang mempunyai potensi sangat makmur itu, masih menantikan tangan-tangan yang bersih, yang terikat jiwa kepada Islam, untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin seluruh dunia, dan dalam waktu yang sama menjadi rahmat bagi segenap manusia. Alam pikiran di kalangan dunia Islam. Inamullah Khan, Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islam, yang melukiskan adanya 5 alam pikiran di kalangan dunia Islam dewasa ini sebagai berikut. Pertama, kaum no changers, kaum yang tidak menghendaki perubahan. Ya, ada ternyata di sini. Mereka mengisolasi diri, tidak mau tahu dengan kultur asing. Akan tetapi dalam waktu yang sama, dengan sadar atau tidak sadar, mereka dilumuti dengan hal-hal yang sesungguhnya bukan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok lawan bagi golongan pertama di atas. Mereka berusaha menerangkan bahwa agama adalah sesuatu yang pribadi. Ya. Yang ketiga, para apologis, yaitu mereka yang pada satu segi berkata tidak membutuhkan dan mengambil apapun dari abad ini karena mereka mempunyai segalanya. Dan pada segi lain menjaga dan membela diri mengenai satu dan lain hal. Yang keempat, kaum revivalis, yaitu kelompok muslim yang mau kembali mengikuti jejak para pendahulu dalam sejarah dan ingin berperan sekali lagi sebagai para pendahulu mereka. Yang kelima, para modernis. Yang dimaksud dengan modernis di sini bukanlah mereka yang mau menginterpretasikan Islam sesuai dengan canda dan khayal mereka, melainkan mereka yang secara tulus dan jujur ingin mengikis habis bid'ah yang tidak Islami dari manapun sumbernya dan menimba Islam dan sumber lainnya yang asli. Akan tetapi menyajikannya dengan bahasa yang dipahami oleh manusia pada abad ini. Nah, itu modernis. Inamullah Khan menyayangkan adanya baku hantam antara kaum revivalis, kelompok keempat, dengan kaum modernis, kelompok kelima. Padahal kedua-duanya sama-sama hendak mengembalikan Islam kepada kemurnian yang asli. Perbedaan mereka hanyalah dalam cara pendekatan. Yang pertama ingin kembali kepada Quran, dan yang kedua ingin maju ke muka dengan Al-Quran.
Daripada merentangkan jembatan antara keduanya, malahan yang pertama menuduh yang kedua sebagai golongan yang memordinisasikan Islam. Sedangkan yang kedua menuduh yang pertama sebagai golongan jahil tentang kaidah dan hikmah sejarah. Sebaiknya keduanya bahu-membahu, sekurang-kurangnya saling mendekati, berjuang untuk Islam menghadapi musuh bersama, yaitu ateisme, agnostisisme, dan hedonisme, yang berbuat onar dan binasa seputar kita, yang bukan hanya mengancam Islam, akan tetapi agama secara keseluruhan. Organisasi-organisasi Islam internasional. Dewasa ini tercatat ada beberapa organisasi Islam internasional yang terkenal, tidak termasuk pemuda dan mahasiswa. Pertama, Muktamar Alam Islami yang berpusat di Karachi, Pakistan. Robito Alam Islami yang berpusat di Mekah. Organisasi Islam Internasional yang berpusat di Jakarta. Muktamar Alam Islami yang berpusat di Yerusalem dan kemudian di Amman. Majlisul A'la li Syu'unil Islam yang berpusat di Kairo. Dewan Masjid Sedunia, Bank Dunia Islam. Persatuan Media Massa dan Wartawan Islam. Persatuan Universitas Islam, dan lain sebagainya. Para pemimpin, pemikir dunia Islam. Dewasa ini terdapat beberapa pemimpin dan pemikir besar Muslim di kalangan dunia Islam, antara lain satu, Alal Al-Fasik dari Maroko, telah wafatnya. Malik bin Nabi dari Aljazair, sudah wafat juga. Sultan Abu Bakar Sokoto dari Nigeria. Mahmud Subhi dari Libya. Said Ramadan dan Muhammad Qutub, ini disebut juga nih pengarang buku ini, dari Mesir. Saleh Ozian dan Najmuddin Al-Barkan dari Turki. Khomeini dan Syariat Madari dari Iran. Ini tidak bagus tapi Khomeini ya. Sudah wafat. Sekarang Ali Khomeini ya. Nah, mereka sudah punya plot bagaimana mensyiahkan dunia. Mufti Amin Al-Husaini dari Palestina telah wafat. Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas dari Arab Saudi. Abul A'la Maududi dari Pakistan. Muhammad Nasir dan Muhammad Rashidi dari Indonesia. Pertemuan Islam Internasional. Untuk memecahkan berbagai problem umat Islam di dunia, organisasi-organisasi dan para pemimpin serta pemikir Islam telah berulang kali mengadakan pertemuan internasional. Di antaranya kita mencatat konferensi Muktamar Alam Islami. Konferensi Robito Alam Islami, konferensi Islam Afrika, konferensi Islam Asia Afrika. Ini momentum sangat bagus ya, digagas oleh Bung Karno. Konferensi Robito Alam Islami, pertemuan bersama antara Muktamar Alam Islam. Waduh banyak sekali, sampai 29. Kembali kepada Islam sebagai sumber tenaga. Pada akhir-akhir ini mulai terasa di hampir semua negeri Islam atau negara Muslim seperti Sudan, Libya, Tunisia, Afghanistan, Turki, Mesir, Malaysia, Filipina, adanya gelombang permulaan kesadaran pada umat Islam untuk kembali kepada identitas Islam. Inilah yang disebut manhaj salafi. Manhaj salafi. Jadi kalau Muhammadiyah itu pusatnya di Indonesia, sudah merambah juga ke luar negeri, tapi tidak sebanding dengan salafi. Kalau salafi ini sudah mendunia, dan yang ditakuti oleh banyak orang yang tidak suka pada salafi, mereka nggak punya organisasi, ya, sebab kalau punya organisasi selalu dihancurkan. Nggak ada organisasi, tapi mereka tergerak sendiri, kesadaran. Ini yang ditakuti. Maka sekarang yang dijadikan target itu salafi, di mana-mana dihancurkan. Ya, sebab mereka sudah mendunia, di mana aja, secara sedikit demi sedikit. Mereka tidak fokus kepada satu guru, kecuali Cilegon ya. Kecuali Cilegon satu guru. Nah itu sebenarnya berbahaya. Kalau fokusnya ke situ, kesadaran pribadi terus satu demi satu. Karena setiap dia membentuk komunitas dihancurkan, Itu. Islamic Center di Amerika, Eropa dan Australia. Nah, Islamic Center juga membantu. Tapi Islamic Center di Indonesia, di Cilegon malah dijadikan tempat hajatan.
Padahal sudah menggusur tanah-tanah sekitarnya itu dengan biaya uang daerah itu. Tapi kok hanya sekedar menjadi gedung pernikahan. Kalau buat itu mah nggak perlu pakai uang daerah itu. Ya sudah banyak dibentuk sendiri. Itu patut disayangkan. Seharusnya di sana itu, jadi ada kritik tuh begini. Islamic Center itu dibutuhkan di tempat-tempat yang muslimnya minoritas. Kalau muslim mayoritas nggak perlu Islamic Center. Tapi yang diperlukan ada masjid. Mungkin ada kritik itu, maka dia berubah fungsi. Jadi Islamic Center di Amerika karena muslim di Amerika minoritas, sedikit. Tapi kalau di tempat-tempat yang mayoritas, Islamic Center itu menyatu dengan masjid. Jadi masjidnya digedein, ada perpustakaan, ada kantor, itu seperti Istiqlal. Ya diramaikan oleh semua yang legal, boleh pakai masjid itu. Jadi tidak boleh masjid tertentu, LDI cuma buat LDI, nggak boleh. Harus boleh semua orang. Nah itu perlu tindakan tegas dari pemerintah. Masjid Muhammadiyah, nggak boleh tertentu Muhammadiyah saja. Yang penting yang legal, boleh. Asal jangan dipakai yang melanggar. Contohnya ada satu pengumuman di satu masjid. Di masjid ini siapa saja boleh hadir. Yang penting ada syarat dan ketentuannya, ya, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau dia bisa menjelaskan bahwa saya berpegang pada Quran dan Sunnah Rasulullah, boleh di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya? Demikianlah kajian tentang sirah dan wawasan keindonesiaan. Semoga kajian kita mendapat pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dilindungi dan diselamatkan dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Begitupun kita mohon semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka serta mentakdirkan mereka menjadi hamba-Nya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.